Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barreto Education. Seperti biasa, di video kali ini gue bakal lanjutin pembahasan soal UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Nah, di sini di video kali ini gue bakal bahas fungsi komposisi, diferensial, persamaan garis singgung dan lain-lain lah. Nah, buat soal pertama ini diketahui grafik fungsi f aksen dan g aksen. Ini turunan dari f dan g dengan beberapa nilai fungsi f dan g sebagai berikut. Ini diketahui nih nilai fx saat dan gx saat 1 x sama dengan 1, 2, 3. Nah, diketahui jika hx sama dengan f bundaran gx, maka nilai h aksen 2 sama dengan berapa? Nah, di sini data yang pertama diketahui kan hx ya. Hx sama dengan f bundaran gx. Nah, terus ditanya nih, berapa nilai h aksen 2? Aksen 2. Nah, maka ya lu cari dulu nilai turunan dari hx ini berapa. H aksen x sama dengan berapa? Nah, ini pakai turunan fungsi berantai ya. Ya kayak misal gue punya satu persamaan inilah ux pangkat n, f sama dengan ux pangkat n. Nah, gue pengen nyari turunan dari f ini. Nah, ya udah berarti pangkatnya turun ke depan dikali ux pangkat n min 1. Ini gue kasih tambahan juga deh. Dikali turunan dalam fungsi ini, dalam kurung ini, u aksen x. Nah, ini cara ini bakal kalian pakai. Nah, ini juga sama gitu nih. Jadi h aksen x sama dengan oh iya, sebelumnya gini dulu. F bundaran gx itu kan bisa gue bentuknya jadi gini ya, gx ya. Nah, jadi maka h aksen x itu ya udah sama dengan turunan dari f dikali fungsi dalamnya lagi, turunan dari fungsi di dalamnya gx kan, jadi g aksen x. Nah, inilah nilai dari h aksen x. Nah, ketika lo pengen nyari h aksen 2, ya udah lo input aja semua nilai x yang ada di persamaan h aksen x ini dengan 2. Aksen g 2 dikali g aksen 2. H aksen 2 sama dengan aksen yang pertama G2 nih. G2 berapa? Karena kan diketahui ya, ketika X sama dengan 2, G-nya sama dengan 3 nih. Dikali G aksen 2. Nah, sekarang sisa F aksen 3 dan G aksen 2. Nah, kita di sini bakal pakai grafik nih. Di sini persamaan grafik G sama dengan F aksen X. Lo pengen nyari nilai F aksen X ketika X sama dengan 3 nih. Di sini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, di sinilah nilai F aksen X-nya nih. Sama dengan 3. Terus kalau G aksen 2 ketika X sama dengan 2 berapa nilainya nih? Di sini ya. Nah, di sini berarti 3 ya. Kan di antara 2 dan 4 3. Sorry, ini tadi berarti minus 3. Minus 3 nih. Karena ada minusnya nih. Nah, maka jadi H aksen 2 sama dengan minus 9. Inilah jawabannya yang B. Dapat nih. Jawabannya yang B. Habis itu lanjut nih ke soal nomor 2. Sama ini aplikasi turunan. Jadi pertanyaannya misalkan L1 ini menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 di titik 2,5. Dan L2 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat yang sejajar dengan garis L1. L2 dan L1 sejajar. Jadi jarak L1 dan L2 berapa? Sama info sejajar nih. Gue pengen tulis dulu. L1 dan L2 sejajar. Anggap aja garis L1 ini garis
lurus L1 ini punya gradien M1 dan L2 ini punya gradien M2. Kalau sejajar, gradiennya sama. Nah, ini info pertama nih. Nah, info kedua, garis satu ini menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 di titik 2,5. Dan di sini kita harus pakai APX turunan nih. Sebenarnya gue pengen jelasin dulu nih. Misalnya gue punya satu grafik ini ya. Sorry ini gambarnya ala kadarnya. Gue punya grafik ini nih. Grafik ini ada titik X1, Y1. X1, Y1. Ini. Grafik ini melalui titik X1, Y1. Dan ada satu garis juga yang melalui titik X1, Y1 nih. Garisnya ini. Nah, garis ini bisa lu cari persamaannya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dimana Y1 ini X X1 ini yang ini, ya kan? Yang jadi pertanyaan sekarang gradiennya berapa? Nah, gradiennya lu bisa cari dengan ya, ini anggap aja fx ya. Gue lupa. Ini X ini gradien garis ini bisa lu cari dengan rumus aplikasi turunan. Jadi lu turunin dulu nilai aksen, lu turunin dulu fx nya jadi f aksen x, dan lu input x itu sama dengan x1. Jadi ketika ini kan lu pengen nyari gradien garis singgung dari kurva fx yang melalui titik x1, y1. Jadi lu turunin aja fungsi fx nya, lu inputin nilainya sama dengan x1. Jadi nilai x nya berapa ini, x1. Jadi lu bakal dapat nilai gradiennya. Lalu bakal pakai konsep ini nih buat ngerjain soal ini. Buat L1 dulu ya. Buat L1 dulu. Garis si kurvanya sama dengan x kuadrat tambah 1. Titiknya 2,5. Jadi ada garis singgung di titik 2,5. Lu turunin aja berarti kan ya aksen sama dengan 2x. Dan berarti gradiennya sama dengan 2 dikali 1,1. 2 dikali x1. Berarti gradiennya sama dengan 2 dikali 2, 4. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 4. Sekarang persamaan garis L1 nih. Samaan garis L1 sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 ini sama dengan 5, M nya sama dengan 4, X dikurang 2. Jadi ini sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 5 dengan minus 3. Ini persamaan penting nih, info penting nih. Nah, sekarang buat L2 nih, L2. Kan kita tahu nih, gradien M2 itu sama dengan 4. Tapi kita nggak tahu nih, titik mana dari gradien garis L2, kurva L2. Jadi, ini kita baca. Y2 ya. 1 M1. Y2 sama dengan 1 minus X kuadrat tadi ya. Jadi, gue anggap grafiknya gini ya. Grafiknya gue anggap gini nih. Ini sebenarnya kurva 1 min X kuadrat ini punya banyak banget garis singgung nih. Ini gak nyentuh lagi. Ini gak nyentuh lagi. Jadi gue ulang ya. Ada di sini nih, anggap aja garis lurus. Ada di sini, nanti di sini, di sini, di sini. Jadi di setiap titik ini, setiap titik X ini pasti ada gradien, ada garis yang bisa lo bentuk gitu. Nah, tapi jika pertanyaan, di titik X mana, di titik X mana dari banyak titik X di sini, yang ketika gradien itu sama dengan 4. Kan ini kalau gradien 4 itu kan naik ya, naik dari kiri ke kanan tuh naik. Anggap aja ini nih. Jadi nilainya harusnya negatif nih. Jadi caranya ya kayak tadi sebenarnya sih. Y2 aksen, aduh. Sorry, gue ganti jadi hitam lagi nih. Y2 aksen sama dengan minus 2x1.
2x2, sorry 2x2. L2 ini melalui titik x2, y2 ya. Dan ini nggak tahu nih berapa nilainya. M2 sama dengan minus 2x2. Nah diketahui M2 nih, M2 kan sama dengan 4 ya. Minus 2x2. Jadi x2 sama dengan minus 2. Nah sekarang y2 nya, karena titik x2 ini melalui titik y2, jadi ketika lo input nilai x2 ke persamaan kurva y2, dia bakal menghasilkan nilai y kan, nilai y yang persamaan yang dilalui oleh kurva dan dilalui oleh garis singgung L2 gitu. Kalau ikutin aja berarti ya, y2 sama dengan 1 minus 2 kuadrat, y2 sama dengan 1 dikurang 4, y2 sama dengan minus 3. Oke lah. Jadi L1 dan L2 sejajar dengan gradien M1 dan M2 sama dengan 4. M1 M2 sama dengan 4. 1 sama dengan M2 sama dengan 4. Nah, L1 melalui titik 2,5 tadi ya. Dan L2 melalui titik min 2, minus 3. 2,5 kan tadi? Ya. Dan persamaan garis L1 ini sama dengan Y sama dengan 4x minus 3 kalau contohnya. 4x minus 3. Ini tanda tanya nih. Gua gambarin dulu ya, apa gua anggap permisalan nih. Kan gradiennya positif ya, jadi dia naik nih kalau dari kiri kanan. Nah, ini titik 2,5. Ini titik. Nah, gua anggap minus 2, minus 3. Ini gambaran kasar banget ya. 2,5 dari L1 dan ini L2. Nah, gue pengen nyari jarak dari L2 dan L1 nih. Terus 3 lurus kan berarti. Lalu bisa pakai rumus jarak dari titik ke garis berarti kan. Nah, L1 udah diketahui, jadi lu bisa pakai jarak dari persamaan garis L2 ke titik 2,5 atau persamaan garis L1 ke titik minus 2, minus 3. Nanti dia bakal membentuk garis lurus juga nih. Sama aja nanti kan. Karena gue punya persamaan L1, ya udah gue langsung aja mending pakai titik minus 2, minus 3 dengan persamaan garis L1 gitu kan. Jadi jarak minus 2, minus 3 ke Y sama dengan 4x minus 3, atau bisa gue ubah bentuknya jadi 4x minus Y minus 3 sama dengan 0. Itu sama dengan pakai rumus persamaan jarak dari titik garis ya. Udah gue singgung di video pertama kalau nggak salah. Itu 4x1 dikurang Y1 minus 3 dibagi akar variabel variabel di apa sih, konstanta di variabel x dan y, kan akar 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ya, sama dengan 4x1, x1 nya sama dengan minus 2 nih, kurang minus 3 dikurang 3 dibagi akar 4 kuadrat 16 tambah 1 akar 17. Ini plus 3 dikurang 3, 0. 4 kali minus 2 minus 8. Nah, ingat ada mutlaknya. Hasilnya pasti positif. Karena apa? Karena panjang itu kan bisa skalar ya. Dan nilainya pasti positif. Nah, jadi inilah jawabannya. Jarak dari garis L2 ke garis L1. Mantap. Gampang kan? Jawabannya yang di. Oke, sekian buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like juga. Follow juga Instagram Bayret Education @bayret education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.